masih jauh, gue masih proses, masih jauh lah. Jadi ya makanya semua sedikit, kadang nasi gue ganti sama kentang, gue daya bersih gue cuma makan daging, ikan dan ayam, sisanya gue lepas itu. Gue tidak makan kotor, gue makan cuma protein, dan proteinnya juga gue hitung kan, dari berat badan gue itu 70, minimal harus masuk protein itu setengah dari berat badan kita, 2 kali dari berat badan kita. Jadi misalkan berat badan gue 70, berarti proteinnya harus masuk ke tubuh gue itu adalah 140 gram protein. Nah jadi gue hitung kayak misalkan 200 dada gram itu bisa ada kurang lebih 50 gram protein. Jadi gue makan harus 400 gram dada ayam ditambah 6 telur dan susu protein. Sebelumnya lu udah pernah ngelakuin maksudnya pola makan tidak diet ya, tapi tidak se-ekstrim ini sampai yang gue stop makan malam itu dari jam 7, gue intermittent fasting juga, gue baru makan lagi jam 10 pagi seperti itu. Tapi jadi kebiasaan sekarang. Jadi akhirnya pada saat sekarang udah mulai bagus, terus gue mau makan lapar lagi tuh jadi nggak rela gitu loh. Jadi gue udah capek susah payah, kalau bisa gue harus pertahankan seperti ini terus, karena sebenarnya tujuannya adalah hidup sehat, badan bagus itu bonus. Jadi keluarga juga support gitu. Istri gue sangat mensupport, makanya dia istri dan nyokap gue juga support banget. Makanya istri gue beli daging dan ikan salmon, nyokap gue beli dada ayam ya. Jadi kayak setiap hari itu gue makannya udah sampai makan dada ayam tuh deh, kayak makannya aja udah sampai emosi, kayak dada ayam terus nih kita makan, bosen. 3 hari dada ayam, 3 hari daging sapi, 3 hari salmon tuh pagi siang itu terus tuh bisa makan sambil marah-marah. Ya, tapi olahraga apa sih yang dijalankan? Yang gue olahraga Senin sampai Jumat itu gue weightlifting, Sabtu Minggu itu gue kardio. Jadi istirahatnya dipakai jalan kardio, kayak misalkan minimal itu 6.000 langkah atau maksimal itu di 10.000 langkah di rest Sabtu Minggu. Dan Sabtu Minggu itu karena rest, jadi gue bisa ada cheat day, yang dimana cheat day itu gue bisa makan bebas. Jadi nggak terlalu, biarpun makan bebas tapi gue harus ada minimal, sebelum gue makan bebas gue harus makan 200 gram dada ayam dulu atau 200 gram daging sapi, baru habis itu gue bisa makan bebas. Yang penting protein masuk dulu banyak. Kalau dilihat di sosmed kan suka lari juga sama istri, mungkin itu bagian dari diet lu juga, olahraga juga seperti apa? Salah satu dari kardionya itu, tapi itu dulu kan, karena kalau lari kan itu ngebakar semuanya, ototnya sampai kebakar banget. Sekarang itu lari gue ganti sama jalan. Bang, update sedikit soal kan kemarin Kinan viral yang baca Quran, mungkin sekarang update seperti apa sih perkembangan hafalan Quran segala macam kayak Kinan sekarang karena sudah TK di Ali kelas, jadi sudah mulai bisa sedikit-sedikit baca surat pendek, gitu. Belajar sendiri apa diminta belajar sama mamanya atau gimana sih? Yang pasti mamanya itu selalu ngajarin Kinan setiap malam itu surat pendek, hafalan surat pendek, setoran surat pendek sampai dia bisa. Tiap hari ada targetnya? Kalau target mungkin istri gue nggak ngasih target ya, cuma setiap sebelum tidur harus ada baca doa. Dia sudah menghafal apa aja sih selain surat-surat pendek itu tadi? Kinan itu masih belum bisa dibilang full hafal, tapi kayak misalkan istri gue baca kayak misalkan surat Al-Ikhlas, dia udah bisa nyambungin surat apa banyak, ada kira-kira kurang lebih bisa nyambungin surat itu 6 sampai 7 surat. Malah bagusan Kinan, gue baru 6. Dia udah 7. Manggil guru ngaji nggak sih buat anak? Untuk sementara belum kan, karena Kinan kan masih kecil. Jadi kalau gue cuma harapin dari sekolah aja, karena kan makanya itu dia gue ambil kenapa gue ambil sekolah Al-Ikhlas, karena untuk fondasinya Kinan dulu, untuk Kinan biar bisa ngerti agama dari kecil. Karena apalagi kan gue mualaf, gue juga masih belajar, gue mau yang terbaik untuk anak gue soal agama, makanya gue sekolahin anak gue di sekolah Islam. Itu dulu. Untuk gedenya nanti kalau udah mungkin udah SD atau SMP dia mau pindah nggak apa-apa, yang penting dia punya basic dasar agamanya, punya pegangan lah, bukan basic dasar, pegangan agamanya dulu dia mengerti.
sempet insecure nggak sih bang ketika mungkin anak lebih Agak-agak paham gitu, ini di atas lo atau seperti apa? Bukan insecure, lebih ke nggak mau kalah gitu. Kok dia bisa, gue nggak gitu loh. Jadi karena mungkin anak kecil belajarnya lebih gampang ketimbang gue yang masih belum terlalu, apalagi kan gue malah kayak untuk belajar bahasa baru gitu agak susah gitu loh. Kalau anak kecil kan mungkin karena biarpun terbata-bata tapi dia mendengarkan bahasa itu lebih gampang mencernanya gitu. Kalau kayak gue kan gue cari tahu dulu artinya apa, ininya apa, biar gue nggak salah gitu. Tapi kamu belajar sama istri juga? Kenapa? Belajar sama istri bareng gitu? So far gue sekarang ini masih belajar sama istri dan keluarga istri. Jadi gue masih di tahap ibaratnya ya gue sama lah kayak Kinan, sama anak TK nih belajarnya bareng gitu loh. Jadi gue nggak bisa yang langsung next step nggak. Jadi ibaratnya gue ini masih anak TK, jadi anak gue SD pelajaran agama gue juga harus SD gitu, gue nggak boleh kalah. Betul ikut kajian juga nggak sih? Gue masih belum ikut kajian karena mungkin belum ada yang ngajak kali ya. Dosen, tapi ada nggak sih berpengaruh ketika lu melihat anak lu ngaji kayak bisa ngaji gitu? Pertama kali gitu, masih momen terharu, lebih kebangga gue bisa lihat anak gue. Iya kayak ini anak umur 4 tahun atau umur 3 tahun udah pintar banget buat gue kayak alhamdulillah anak gue udah bisa belajar dan bangga aja gitu sama dia. Tapi kamu belajar gimana sih sama istri itu? Apa kayak nanya, saling tanya jawab kah? Atau kamu penasaran? Istri gue pertama kali itu ngajarin cara bacanya dulu. Terus sekarang itu gue lagi programming sama istri gue lagi belajar apa sih ali apa? Ikro apa? Iya belajar ikro. Lagi pelan-pelan disuruh belajar ikro, lagi dicariin. Kebetulan kan kalau Kinan sudah bisa mungkin gue mau dibarengin sama Kinan. Tapi udah mulai gak lancar atau gimana? Masih jauh, gue masih proses, masih jauh lah. Jadi ya makanya seperti tadi gue bilang, gue masih di tahap anak TK, masih jauh, masih pelan-pelan. Ini Kinan sendiri nantinya tetap sekolah-sekolahnya akan tetap di sekolah-sekolah Islam. Untuk sekarang yang penting Kinan untuk fondasinya gue sekolahin Islam dulu supaya bisa ada pegangan. Untuk SD, SMP atau SMA-nya terserah dia. Gue akan support dia apapun yang dia mau, gue akan support. Jadi gue tidak memaksakan harus di sini. Yang penting dia suka, dengan dia suka dia pasti akan menjalankan dengan baik. Bang, di tengah proses belajar lo atau bisa dibilang hijrah lo gitu, pilih-pilih kerjaan nggak sih? Pilih-pilih kerjaan nggak sih mungkin di tengah proses belajar? Belajar apa? Belajar agama Islam kayak gitu. Hijrah gitu. Lo pilih-pilih kerja nggak sih? Gue bingung juga nih gue jawabnya. Gue hanya menjalankan agama Islam dengan baik itu sih. Kalau pilih-pilih kerjaan kan gue lihat dari skenario nya ceritanya bagus atau enggak, sesimpel itu.